Halo sahabat konten, bertemu lagi di konten Cuan Mantap. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan petinggi perusahaan exchange crypto. Salah satunya adalah Luno Indonesia. Sudah bersama saya Pak Aditya Wirawan sebagai Country Manager Interim, Mas. Benar, baik. benar Mas Akmal. Ya, kali ini berbeda, kita bakal ngobrol mengenai profil investasi dari Mas Adit. Oke, Mas. Ini kan pasti di samping mengelola investasi perusahaan gitu, mengelola Ludo Indonesia, pasti juga mengelola investasi pribadi juga, Mas, ya. Sudah pasti. Iya. Kalau boleh tahu, Mas, ini sejak kapan sih sadar gitu penting untuk berinvestasi, atau kapan sih melakukan investasi pertama kali? Jadi mungkin kalau bisa dibilang jujur, saya dibilang dibandingkan generasi sekarang ya, saya dibilang agak telat lah untuk mulai investasi. Jadi saya mulai investasi itu ya setelah saya bekerja pertama kali. Waktu itu saya di Singapura. Tahun berapa, Mas? Sorry. Tahun 2010-2011. 2010, oke. Jadi waktu itu ya saya istilahnya belum investasi, bahkan menabung sebenarnya. Menabung, ya. Saya mulai menabung. Saya dapat gaji ya mulai menabung lah, mulai tahu oh ya menabung itu penting. Untuk investasinya sendiri saya mulai setelah beberapa tahun saya kerja gitu. Di situ saya mulai dari yang investasi yang ibaratnya cenderung lebih simple lah ya. Simple dalam artian ya saya taruh uangnya tidak kemana-mana, saya dapat bunga. Oke, di mana tuh, Mas? Ya, itu saya mulai dari bank aja sih, dari bank, banyak ya. produk-produk bank gitu ya. Benar. Lalu ya secara umum masih saya waktu itu bisa dibilang sangat dangkal lah pengetahuan investasi saya, keuangan saya. Dan justru saya mulai merasakan gitu investasi itu memang pada tahun 2014. Jadi 2014 itu saya mendengar, saya baca-baca forum di luar negeri gitu mengenai adanya Bitcoin. Jadi waktu itu saya di Singapura 2014, saya baca soal Bitcoin. Saya akhirnya ngajak housemate saya, waktu itu orang Indo juga, orang Indonesia juga, untuk mulai mining Bitcoin. Waktu itu saya ingat harga Bitcoin itu di kisaran $1.000 Singapura. Di situ kita hitung-hitung, oke, dengan biaya listrik di Singapura, dengan biaya kita membuat mining, alat mining ya, graphic card yang bagus dan segala macam, kayaknya masih bisa nih kita jadiin bisnis. Waktu itu saya mikirnya sebenarnya Bitcoin belum dari level investasi, tapi lebih ke arah teknologi. Oke. Kita melihat teknologinya itu sangat menarik, blockchain waktu itu, masih awal banget. Akhirnya saya dan housemate waktu itu bertiga, kita bikin alat mining, kita mulai mining. Ketika kita mulai mining sekian bulan, justru harga Bitcoin turun waktu itu. Dari yang $1.000 Singapura, harga turun ke $400-500 waktu itu. Kita hitung-hitung lagi, oh ini tidak masuk nih, karena biaya listrik di Singapura dan segala macam kayaknya nggak bisa menutup dengan harga Bitcoin seperti ini. Akhirnya kita waktu itu, yaudah kita tutup saja. Kita gulung tikar lah. Kita gulung tikar. Kita akhirnya bagi-bagi aset. Kita tutup lah ya perusahaan miningnya itu ya, kecil-kecilan lah. Kita tutup, kita bagi-bagi aset. Housemate saya waktu itu dapat graphic card yang waktu itu sangat canggih banget. Sementara saya dapat Bitcoinnya waktu itu. Waktu itu kita bagi-baginya seperti itu. Lalu saya pegang Bitcoin tapi saya lupa tuh. Saya tidak ingat lah. Sampai akhirnya 2017 di mana Bitcoin waktu itu angkanya menyentuh sekitar $10.000 USD kalau nggak salah, sekitar segitu. Dimana mulai muncul lagi di berita, oh Bitcoin harganya naik $10.000. Di situ akhirnya saya ngecek wallet saya. Oh ternyata masih ada, saya punya aksesnya, masih ada Bitcoinnya. Disitulah saya akhirnya menjual sebagian untuk biaya nikah saya, juga untuk DP rumah waktu itu. Di situ yang saya baru ngerasa, oh ini yang namanya investasi, di mana saya investasi uang sekian, lalu nilainya naik. Gitu. Jadi bisa dibilang setelah saya menabung dan tadi deposito ya, justru exposure saya yang kedua adalah melalui Bitcoin. Waktu itu hanya Bitcoin. Seiring berjalannya waktu, saya melihat, oh investasi seperti ini, Bitcoin, oke. Akhirnya saya mulai belajar lagi untuk produk investasi yang lain, reksadana, saham. Waktu itu ada dua hal sebenarnya yang mendorong saya untuk belajar hal-hal lain ya, investasi lain, instrumen investasi lain. Pertama, saya melihat kalau dibandingkan dengan instrumen investasi lain, harga Bitcoin cenderung volatil, naik turunnya lumayan cepat. Jadi saya melihat, oke,
ini bagus, tapi saya juga perlu alokasikan sebagian untuk yang misalkan pergerakan harga cenderung lebih stabil. Saya diversifikasikan lah, makanya saya mulai belajar, oh tidak cukup kalau misalkan kripto saya, meskipun saya orang perusahaan kripto ya, saya nggak justru menyarankan untuk tidak taruh semuanya dalam kripto gitu. Lalu yang kedua juga saya waktu itu mulai bekerja di perusahaan fintech, jadi saya harus tahu mengenai hal ini, saya harus mengerti pola pikir investor Indonesia, belajar apa saja sih instrumen investasi yang ada di Indonesia saat ini yang menarik, yang bisa dijadikan sebagai diversifikasi untuk portfolio. Jadi kurang lebih perjalanan investasi saya seperti itu, di mana saya salah satu orang yang cukup beruntung bisa menikah dan beli rumah dengan Bitcoin. Dari hasil investasi sendiri, Mas? Dari hasil mining waktu itu. Oke, sedikit mengulas tadi, Mas, mengenai diversifikasi tadi kan. Ini kira-kira kemana gitu selain tadi aset kripto Bitcoin? Jadi kalau saya, sebenarnya saya dibilang sangat konservatif ya, Mas ya. Jadi portfolio saya memang saya bagi, mungkin disclaimer dulu, saya bukan financial planner, saya juga tidak memberikan rekomendasi finansial. Bahkan mungkin portfolio saya mungkin kurang optimal kalau di mata orang-orang ya. Cuma saya melihatnya, saya harus membaginya dengan profil saya yang cukup konservatif, saya bagi-bagi nih. Sebagian untuk yang jangka pendek, sebagian jangka menengah, sebagian jangka panjang. Untuk yang jangka panjang, ya kripto salah satunya ya, karena harganya volatil, tapi kalau misalkan dilihat jangka panjang kan cenderung positif ya, bergerak terus naik. Lalu ada yang jangka pendek, misalkan deposito atau reksadana, misalkan, lalu ada jangka menengah, misalkan ya tipe reksadana lain, kan banyak tuh reksadana lain. Jadi kurang lebih saya baginya sih ibarat kata rata lah ya, karena ingin diversifikasi ya selebar mungkin lah gitu. Tidak dipungkiri juga saya memang mayoritas investasi saya di aset kripto yang bisa dibilang market cap-nya lumayan besar. Namun tidak dipungkiri saya juga tertarik lah pada beberapa proyek kripto yang market cap-nya mungkin terbilang kecil dibandingkan Bitcoin. Itu saya juga tertarik untuk investasi karena saya tertarik sama proyeknya gitu. Oke, berarti di aset kripto sendiri juga ada alokasi juga, Mas ya? Benar. Untuk yang bisa dibilang apa sih? Yang untuk jangka panjang tadi Bitcoin juga untuk juga memanfaatkan volatilitasnya juga ya, untuk koin-koin yang gampang naik, gampang turun ya bisa dibilang. Kalau saya melihatnya memang dari proyeknya sih. Market cap-nya kecil, tapi kalau saya proyeknya, saya melihat fundamentalnya ya, proyeknya bagus, tokenomiknya bagus, saya coba invest deh gitu. Tapi bisa dibilang ya nggak banyak lah ya di situ. Oke. Nah, tadi kan juga sempat diceritain gulung tikar di perusahaan di Singapura, dan juga tadi ada keuntungan sampai akhirnya bisa, ya mungkin itu dana nggak terduga juga untuk bisa menikah gitu. Nah selain itu, ataupun mungkin itu, apakah itu yang menjadi pasang surut Mas Adit dalam berinvestasi gitu selama ini? Benar, seperti yang tadi saya ceritakan, harga Bitcoin saya mulai mining harga Bitcoin 1.000. Berapa bulan kemudian harga $500. Itu aja udah turun 50% ya. Itu ya saya melihat ya pasang surut gitu. Dan memang ini bisa dibilang salah satu journey lah ya, salah satu bagian highlight dari journey investasi saya gitu. Saya melihat pergerakan market yang naik turun, dan ini justru tantangan terbesar, kalau saya personalnya memang tantangan terbesar sebagai investor adalah seberapa diuji kesabaran kita, ekspektasi kita dalam investasi. Banyak yang punya ekspektasi, tidak dipungkir banyak orang punya ekspektasi kalau investasi itu, saya investasi instan pasti untung. Nah itu nggak mungkin ada tuh. Saya beruntung orang yang sudah melewati pasang surut investasi, jadi saya melihat tidak ada yang instan. Semuanya itu ada prosesnya, harus mengikuti naik turunnya. Cuma harus diperhatikan ya, harus tahu lah apa sih yang kita investasikan, kita taruh uangnya di mana gitu. Waktu itu kan saya belajar dulu Bitcoin. Bitcoin seperti ini, cara mining seperti ini, fungsinya seperti ini, blockchain seperti ini. Nah itu yang juga saya perlu tekankan, memang penting dalam mempelajari aset investasi sebelum mulai investasinya. Oke. Ini selain tadi ada aset-aset investasi yang mungkin udah banyak dikenal masyarakat, Mas ya.
Ini juga sempat tertarik juga nggak untuk investasi mungkin dari jam tangan mewah barangkali atau jersey bola yang mungkin nilai investasinya itu kan bisa dibilang investasi juga Mas ya. Ada nggak itu investasi yang unik-unik gitu ya? Wah, pertanyaan yang menarik ya. Saya sebagai orang yang konservatif Oh ya. cenderung memang ya yang itu aja sih, Oke. Mas Akmal ya. Mhm. Ya kripto juga ya mayoritas yang market cap besar gitu. Oke. Tapi memang menarik sih untuk melihat potensi-potensi dari beberapa hal yang bisa dijadikan investasi. Tadi Mas bilang jam tangan, Iya. jersey bola. Makanya kan salah satu proyek kripto yang lumayan menarik juga kan tokenization ya. Tokenization di mana ada benda fisik dijadikan ibaratnya jadikan token, jadikan investasi, ibaratnya kayak semacam kontrak lah, semacam proxy untuk investasi gitu. Iya. Jadi ya masih banyak. Ini dunia investasi memang luas banget sih. Iya. Tapi juga melihat potensi di situ Mas ya. Nggak menutup kemungkinan juga. Dari mana tuh? Dari Mas? investasi yang unik-unik tadi. Untuk saat ini saya sih masih ya saya tergolong investor yang membosankan lah Mas ya. Saya masih ya yang saya tahu aja gitu. Oke. Yang saya udah pelajari ya baru saya investasi. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia kripto juga pasti juga memberikan saran bagi investor ataupun ya mungkin yang bagi yang pemula gitu. Apalagi kan selagi naik lagi kripto di Indonesia tentunya. Apa sih saran yang bisa dibagikan Mas barangkali? Ya. Untuk yang baru memulai investasi ya, pertama sih yang saya perlu ingatkan itu adalah pentingnya kritis dalam investasi. Kritis itu dalam artian pertama pelajari dulu asetnya seperti apa. Pastikan juga apakah asetnya tersebut, maksudnya keuntungan yang dijanjikan itu masuk akal gitu. Ada banyak yang mengiming-iming, keuntungan yang pasti sekian persen tidak pernah turun dalam setahun misalkan seperti itu. Itu justru disitulah diuji gitu sebagai investor untuk berpikir kritis. Apakah ini legit gitu? Apakah ini benar ada gitu? If it is too good to be true, then it is too good to be true. Biasanya sih yang kejadian seperti itu. Jadi kritis, pelajari asetnya. Lalu yang kedua, untuk kalau belum mulai investasi, mulai dari yang nominal kecil dulu aja. Jangan investasi langsung puluhan juta, miliaran. Mulai aja dulu yang kecil. Ya, amati dulu pergerakan harga seperti apa. Kalau misalkan, makanya salah satu alasan kenapa kripto di Indonesia itu sangat populer, karena modal utama investasinya itu bisa dibilang tergolong kecil ya. Cuma kalau di Luno sendiri kita sekitar 25.000. Jadi coba aja dulu, nggak usah banyak-banyak, 25.000. Lihat dulu amati pergerakan harga seperti apa. Apakah cocok gitu dengan profil risikonya. Dan yang ketiga, sebenarnya bagian dari kritis tadi ya, pastikan instrumennya itu yang legal di Indonesia gitu, yang sudah yang asetnya legal, instrumennya legal, juga melalui perusahaan yang legal, yang legit ada, yang terdaftar di regulasi di Indonesia. Jadi kurang lebih 3 hal itu yang selalu tekankan, bukan hanya melalui saya sebagai orang Luno, tapi juga saya personal juga kalau misalkan ada yang menanyakan hal seperti itu kepada saya jawabnya kurang lebih 3 hal tadi, untuk kritis, pelajari asetnya, mulai dari nominal kecil aja, sama lihat apakah ini legal atau tidak. Baik, saya kira udah cukup banyak Mas perbincangan kita hari ini juga. Terima kasih banyak udah mengasih pandangan tentang aset kripto dan juga tadi tentunya profil investasi Mas Aditya ya. Oke. Ya. Thank you for having me juga Mas Akmal. Oke, Mas. Makasih Mas. Ya. Oke, sampai konten. Terima kasih sudah mengikuti perbincangan kami. Sampai jumpa di konten selanjutnya.